Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Robi dengan NIM 18049111000012. Di sini saya akan melaksanakan presentasi terkait tugas kontrol cerdas. Untuk pembahasan tugas kali ini adalah mengenai feed forward neural network atau yang bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Artificial Neural Network ialah salah satu algoritma supervised learning yang populer dan biasa juga digunakan untuk semi-supervised atau unsupervised learning. Artificial Neural Network atau ANN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layer atau lapisan kecuali single perceptron dan bersifat non-linear atau merujuk pada fungsi aktivasinya. Untuk cara kerja dari Artificial Neural Network sendiri ialah terdapat beberapa input pada gambar yang ada. Di sini terdapat 3 buah input dan beberapa hidden layer atau lapisan, kemudian menghasilkan sebuah output. Kemudian untuk rumus Artificial Neural Network sendiri ialah O X pangkat J, kemudian transfer fungsi dari rumus tersebut ialah net sigma w gt o i plus. Cara kerja Artificial Neural Network sendiri beradaptasi dari permasalahan yang ada. Terdapat 3 cara untuk beradaptasi pada masalah yang ada. Yang pertama ialah supervised learning. Supervised learning ialah sebuah metode pembelajaran yang menyimpulkan pemetaan data dengan membandingkan ketidaksesuaian antara pemetaan data saat ini yang mengandung knowledge saat ini dengan pemetaan data sebelumnya. Selanjutnya ialah cara unsupervised learning. Ialah metode pembelajaran yang mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam area tertentu. Metode ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan pola. Kemudian untuk yang terakhir ya, reinforced learning merupakan metode yang membuat sistem dapat belajar dari keputusan yang diambil sebelumnya dengan cara memberikan rewards setiap kali sistem melakukan suatu hal yang benar. Selanjutnya ialah karakteristik Artificial Neural Network. Untuk karakteristiknya sendiri ya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ialah arsitektur jaringan. Untuk arsitektur jaringan sendiri juga terpecah menjadi 2 macam, yaitu jaringan dengan lapisan tunggal dan jaringan dengan banyak lapisan. Selanjutnya untuk macam yang kedua ialah algoritma jaringan. Untuk algoritma jaringan sendiri terpecah menjadi 2. Yang pertama ialah algoritma jaringan pembelajaran, kemudian ialah algoritma pengenalan. Untuk selanjutnya ialah fungsi aktivasi, dan fungsi aktivasi sendiri di sini juga terpecah menjadi 4. Yang pertama ialah fungsi tanggal biner. Untuk fungsi tanggal biner ialah mempunyai rumus y sama dengan 0 jika x kurang dari sama dengan 0 dan bernilai 1 jika x lebih dari 0. Kemudian fungsi linear dengan rumus y sama dengan x. Kemudian fungsi sigmoid biner dengan rumus y sama dengan fx sama dengan 1/1 plus xp min x pangkat min x. Kemudian fungsi sigmoid bipolar ialah dengan rumus y sama dengan f dalam kurung x sama dengan 1 min xp pangkat min x per 1 plus xp pangkat min x. Kemudian kelebihan dari Artificial Neural Network sendiri ialah diantaranya yang pertama, Artificial Neural Network mampu mengklasifikasikan, asosiasi, dan self-organizing. Kemudian yang selanjutnya ialah kelebihannya mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Untuk kelebihan yang ketiga ialah dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri. Untuk kelebihan yang keempat ialah kemampuan belajar self-organizing. Kemampuan selanjutnya ya memiliki fault tolerance atau toleransi gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Untuk kelebihan yang terakhir ialah kemampuan perhitungan secara paralel
sehingga proses lebih singkat. Selain terdapat kelebihan dari artificial neural network, terdapat pula kelebihan dari artificial neural network. Di antaranya ialah yang pertama, black box, yang kedua ialah kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi yang tinggi. Untuk kekurangan selanjutnya ialah kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Untuk kekurangan yang terakhir ialah lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Kemudian single perceptron, bentuk terkecil minimal sebuah artificial neural network atau ANN adalah single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Fitur vektor mempresentasikan suatu data point, event atau instan. Neuron akan memproses input kali melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse wake yang dilewatkan pada fungsi nonlinear. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari penghitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse wake. Ada beberapa macam fungsi aktivasi, misalnya step function, sync function, rectifier, dan sigmoid function. Selanjutnya, untuk melakukan pembelajaran single perceptron, training dilakukan menggunakan perceptron train rule. Langkah-langkah atau proses dari pembelajarannya ialah yang pertama, inisialisasikan nilai synapse wake, bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Selanjutnya ya, lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output kegiatan ini disebut feed forward. Yang ketiga ialah nilai dari output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Selanjutnya ialah apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak diperlukan mengubahnya. Langkah selanjutnya ialah apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss atau noise. Kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter synapse wake. Untuk langkah yang terakhir ialah ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0 atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak yang dilakukan. Selain single perceptron, di sini juga terdapat macam multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron secara literal memiliki beberapa layer. Layer terdiri atas 3 macam, yaitu input, hidden layer, dan output layer. Input layer menerima input tanpa melakukan operasi apapun. Kemudian nilai input tanpa dilewatkan ke fungsi aktivasi diberikan ke hidden units. Pada hidden units, input diproses dan dilakukan perhitungan hasil fungsi aktivasi untuk tiap-tiap neuron. Lalu hasilnya diberikan ke layer dan menghasilkan sebuah output. Selanjutnya, binary classification. Binary classification memiliki strategi, yaitu dengan menyediakan hanya satu output unit dari jaringan. Kelas pertama direpresentasikan dengan 1. Kelas kedua direpresentasikan dengan nilai 1 setelah diaktifasi. Hal ini dapat dicapai dengan fungsi nonlinear seperti sync atau tam. Kemudian multi-class classification. Multi-layer perceptron dapat memiliki lebih dari satu output unit. Seumpama kita mempunyai 4 kelas, dengan demikian kita dapat mempresentasikan keempat kelas tersebut sebagai 4 output units. Kelas pertama direpresentasikan dengan unit pertama, kelas kedua dengan unit kedua, dan begitupun selanjutnya. Selain multi-class classification, terdapat pula multi-label classification. Multi-class classification dapat menggunakan sebanyak si neuron untuk mempresentasikan si kelas pada multi-label classification. Perbedaan dari multi-class dan multi-label terletak pada cara interpretasi output dan evaluasi output. Jika pada multi-class classification, output hanya terdapat satu buah saja, sedangkan untuk multi-label classification, output dapat lebih dari satu. Regularisasi pada ANN cukup straightforward seperti regulasi pada model linear. Analisis neural network tidak bergantung pada suatu atau beberapa synapse wake. Dengan menggunakan dropout, berarti mengenolkan nilai synapse wake dengan nilai rate tertentu. Teknik regularization dan dropout sudah menjadi metode yang cukup standar dan diaplikasikan pada berbagai macam arsitektur.
Berikut merupakan contoh soal perceptron manual atau studi kasus pada perceptron. Untuk soalnya sendiri ialah membuat perceptron untuk mengenali fungsi logika n dengan masukan dan keluaran bipolar. Inisialisasi awal bobot sama dengan 0, bias sama dengan 1, alfa bernilai 1, dan threshold sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya sendiri ialah kita membuat sebuah tabel masukan dan target berupa bipolar untuk logika n. Untuk masukan sendiri terdapat X1 bernilai 1, 1, min 1, min 1. Kemudian untuk masukan X2 bernilai 1, min 1, 1, min 1. Kemudian alfa bernilai 1, 1, 1, 1, dan target atau threshold atau sebuah output ialah bernilai 1, min 1, min 1, min 1. Untuk threshold sama dengan 0, maka fungsi aktivasi menjadi Y sama dengan F net. Selanjutnya, iterasi untuk seluruh pola disebut epoch ataupun tabel epoch 1 yang dapat dilihat. Kemudian ternyata tidak semua pola Fnet sama dengan target, maka iterasi dilanjutkan ke epoch kedua. Semua pola kembali dimasukkan dalam jaringan dengan menggunakan bobot terakhir yang diperoleh sebagai bobot awalnya. Tabel epoch 2 berikut merupakan tampilannya. Dalam iterasi epoch 2 ternyata semua pola Fnet target, maka jaringan semua mengenal semua pola dan iterasi dihentikan. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan dan salah kata dalam saya menyampaikan materi yang ada. Mohon maaf, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.